وعلى آله وصحبه ومن ولا حول ولا قوة إلا بالله. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kamu surga semuanya. Kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan dan salawat semoga senantiasa bercurah kehadirat Rasul sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarga, sahabat dan para pecinta risalah syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang yang mendapatkan syafaat beliau di akhir hidup. Kita sampai di bahasan Al-Jabbar. Ini bahasan yang ke-10 dari Asmaul Husna. Tentu disclaimer-nya, saya bukan orang yang paling paham tentang Asmaul Husna. Yang paling tahu Asmaul Husna ya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang berikutnya para ulama yang faqih, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan fakih kepada kita dan juga memberikan pengetahuan takwil daripada apa yang kita pelajari. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hati Rasulullah SAW, berikut para keluarga, sahabat dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin Allah. Dan teriring doa, mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan kepada seluruh pengurus, pembina, dan seluruh jamaah beserta keluarga, senantiasa Allah berikan keistiqomahan dalam menjalankan keislamannya sampai kita menjemput husnul khotimah dan kelak dikumpulkan bersama keluarga di surganya. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kata Al-Jabbar ini terdiri dari 3 huruf, jim, ba, dan ra, yang punya makna keagungan. Ada makna tinggi dan makna istiqomah. Kalau kita lihat bagaimana Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamd, beliau menyatakan Allah Ta'ala lebih tahu kemaslahatan bagi setiap hambanya, dan Allah lebih sayang kepada mereka dibandingkan sayangnya sang hamba terhadap diri mereka sendiri. Maka apabila datang takdir Allah kepada hambanya berupa sesuatu yang tidak mereka sukai atau sesuatu yang mereka benci, hal itu sebenarnya lebih baik bagi mereka daripada tidak datang. Ini sebentuk perhatian, kebaikan dan kasih sayang kepada hamba. Maka kalau kita lihat di dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-23, Allah SWT menyebut kata Al-Jabbar ini, ya, disebut bahwa a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar wal mutakabbir subhanallah amma yusyrikun. Adapun untuk menyifati manusia, Al-Jabbar ini disebutkan sebanyak 8 kali, dan semua ayat ini menunjukkan keburukan pelakunya, sebagaimana ada banyak di dalam surah Hud misalnya ayat yang ke-59, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, dan itulah kisahnya kaum Ad yang mengingkari tanda kekuasaan Tuhan mereka dan mendurhakai Rasulullah, dan mereka menuruti perintah semua penguasa dengan sewenang-wenang, lagi menentang atau Jabbarin ani. Di ayat yang lain juga disebut bahwa dalam surah Al-Ghafir surat 40 ayat yang ke-35, Allah SWT juga menyatakan orang-orang yang perdebatkan ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka amat besar kemurkaan bagi Allah, ya, bagi mereka di sisi Allah dan di sisi orang-orang yang beriman. Begitulah Allah mengunci mati orang yang sombong dan sewenang-wenang. Jadi kalau disandang pada manusia, makna Al-Jabbar ini terkesan negatif. Maka para ulama
berbeda pendapat tentang makna kata ini kalau disandingkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Beberapa pendapat yang terkait dengan makna Al-Jabbar ini, dalam kitab ini disebut bahwa Al-Jabbar berarti tinggi yang tidak bisa dijangkau. Dan Allah disebut Al-Jabbar karena tingginya sifatnya yang menjadikan siapapun tidak mampu menjangkaunya. Dengan ketinggian ini Allah memaksa yang lain menjadi rendah. Dan kemudian untuk tunduk mematuhi kehendak Allah, maka dari makna ini Al-Jabbar adalah sebagai zat yang memaksa atau maha perkasa. Di pemahaman yang kedua, Al-Jabbar ini punya makna tercermin dari hukum kauniyahnya Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang hukumnya berlaku di alam. Jadi Allah membuat hukum bagi setiap materi di alam ini, yang setiap hukumnya berlaku tetap dan memaksa. Maka tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang mampu menentang kehendak dan hukum-hukum Allah yang terwujud dalam bentuk kita sebutnya sebagai sunatullah. Seseorang bisa lari dari satu sunatullah, tapi dia akan pasti menuju sunatullah yang lain. Dan jika dia terkena hukum yang dilanggar, pasti akan terjadi bencana sebagaimana yang sekarang ini terjadi di banyak di sekitar kita. Ya banjir, ya longsor, ya kebakaran hutan dan lain-lain. Ini akibat daripada yang kita sering melanggar hukum Allah di alam. Ketika komponen-komponen alam menyebab bencana itu dijaga keseimbangannya, maka bencana tidak akan terjadi. Maka dengan pemaksaannya Allah ini menciptakan langit dan bumi, lalu memerintahkan keduanya datang dengan patuh dan atau terpaksa. Jadi ketika Allah SWT berfirman di dalam surah Al-Fusilat ayat yang ke-11, mereka menyatakan bahwa mereka taat dan mereka patuh. Ya, kami datang dengan patuh. Dan mereka berusaha mengikuti sunatullah dan berjalan di atas syariat Allah. Ketika diseru oleh Rabbnya, maka mereka segera menyambut ungkapan itu dengan sami'na wa ata'na, mendengar dan mentaati. Yang kedua, Al-Jabbar berarti menumbuhkan atau menutup atau memperbaiki supaya tetap dalam keadaan istiqomah. Kayu yang digunakan untuk menopang tulang untuk memperbaiki posisi yang patah atau retak atau gips, ya, atau batu kapur yang membalut kaki yang patah supaya tidak berubah posisinya, ini dinamakan dengan jibarah atau jahir. Yang keduanya terbentuk dari kata akar yang sama, yaitu jabbar. Nah, seseorang yang miskin kemudian dibantu sehingga mampu berdiri kembali, dilukiskan juga dengan akar kata yang sama. Maka dalam konteks ini kita bisa melihat bahwa Allah menumbuhkan semangat manusia yang hancur karena mengalami guncangan batin yang disebabkan oleh hadirnya beragam cobaan atau ujian atau musibah-musibah yang tidak menyenangkan, mulai dari kematian anggota keluarga, bangkrutnya bisnis, penyakit, dan bencana alam, dan seterusnya. Maka sesungguhnya Allah yang berhak merusak dan membinasakan, karena Allah yang kuasa untuk memperbaiki dan menjadikannya lebih baik. Maka berdasarkan makna ini yang kita harus pahami adalah kita harus mampu bangkit dari keterpurukan, karena Allah SWT ketika menghancurkan pasti membangkitkannya kembali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, keadilan, hikmah, dan rahmat Allah, baik yang kita sukai maupun yang tidak kita sukai, pastikan bahwa itu baik. Baik untuk kita, kalau toh tidak baik untuk kita, biasanya mendewasakan kita. Jadi kalau misalnya ada sebuah pernikahan, itu bukan untuk mencari kebahagiaan. Pernikahan itu adalah ajang memaafkan berulang kali. Sehingga muncul pemakluman-pemakluman, muncul pemahaman-pemahaman yang kemudian membuat kita menjadi bisa saling memahami. Karena kalau mau cari bahagia nanti di surga, itu tempat bahagia. Di dunia ini cuma bisa cari ketenangan aja. Yang kadang-kadang
kata ketenangan itu kita anggap sebagai bahagia. Nah, ini kadang-kadang membahasakannya menjadi agak agak berbeda. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, Allah yang Al-Jabbar ini kalau kemudian menghadirkan masalah bukan supaya kita hancur dan binasa. Artinya gini, kalau kemudian kita mempelajari bagaimana terminologi musibah yang Allah SWT hadirkan, itu kan ada tiga POV kita atau cara pandang kita. Ketika musibah itu datang kepada orang yang memang pantas untuk mendapatkannya, artinya mungkin dia melakukan kesalahan-kesalahan. Berarti musibah itu bisa berfungsi sebagai azab. Tapi kalau untuk didatangkan kepada orang-orang yang lalai, maka musibah itu datang sebagai peringatan supaya kembali ke jalan Allah. Nah, sedangkan kalau kita tanya, apakah orang yang makin taat kepada Allah Subhanahu wa taala terus makin nggak ada halangan, makin nggak ada musibah? Enggak, sama aja. Pasti musibah akan terus ada. Maka musibah buat orang yang beriman, maka jatuhnya menjadi ujian. Nah, masalahnya seringkali kita menganggap kita diuji padahal kita sudah diazab. Nah, ini repot. Nggak bisa membahasakan. Contoh sederhana misalnya, ada orang naik mobil, ada orang naik motor, ada orang naik sepeda. Tiga-tiganya mungkin nggak bisa kempes bang di waktu yang bersama. Bisa. Yang satu di Puerto Rico sana, yang satu di Purwokerto, yang satu di Purwakarta. Satu pakai mobil, satu pakai motor, satu pakai sepeda. Bisa bareng kempesnya? Bisa. Nah, maka bagaimana membedakan yang diazab yang mana? Yang diperingatkan yang mana? Yang diuji yang mana? Maka kita lihat dari mananya? Dari sikap orang yang mendapatkan musibah itu sendiri. Kira-kira kalau kita posisikan ke kita, siapa di antara kita yang belum pernah kempes ban? Pasti udah pernah ngerasain semua. Nonton kendaraan atau kalau pakai mobil berarti mesti apa buka ban serep ganti dan seterusnya. Nah, ini bagian yang kemudian kalau kita perhatikan bagaimana orang yang diazab oleh Allah Taala itu biasanya sikapnya kepada tukang tambal ban itu biasanya suuzon. Ini tukang tambal ban ini nyebar paku, nyari duitnya nggak berkah. Maka tuduhan-tuduhan yang muncul dari kita kepada tukang tambal ban padahal dia cuma ngerjain tambal ban doang, nggak sampai jahat nyebar paku. Maka kemudian orang ini akan sumpah serapah ketika kempes bannya karena perjalanannya terhambat. Tapi buat orang yang dia introspektif, dia akan mengetahui bahwa oh, ini cara Allah untuk menegur saya. Mungkin saya semalam kurang ajar sama orang tua. Oh, mungkin saya kurang bakti sama suami. Oh, mungkin saya karena sholat subuhnya nggak ke masjid. Oh, mungkin saya karena nggak baca Quran. Oh, mungkin saya kurang zikir. Oh, mungkin saya kurang sedekah dan seterusnya. Dia bersifat introspektif mencari apa yang jadi kesalahan pribadi. Nah, sedangkan orang yang diuji oleh Allah SWT, dia sudah selesai dengan ibadahnya. Dia sudah baca Quran, dia sholat ke masjid, dia sedekah, dia bakti sama orang tuanya, dia sayang sama keluarganya. Tapi kok masih dikempesin juga ternyata dia adalah orang yang kemudian diminta oleh Allah SWT jadi talang rezeki. Nah, sekarang kita cek yang berurusan sama tukang tambal ban nawar yang mana kira-kira? Yang bayar pas atau yang bayar lebih? Kira-kira yang mana? Kalau yang diazab kira-kira nawar atau bayar pas? Apa? Oh, dia suuzon kok sama tukang tambal ban. Yang introspektif biasanya bayarnya pas.
Gitu. Tapi untuk orang yang diuji bahwa begitu kempes ban dia langsung tahu Allah paling bisa deh ngasih rezeki sama tukang tambal ban. Mungkin saya harus jadi talang rezeki untuk tukang tambal ban. Maka dia akan kasih lebih. Pernah nggak Bapak Ibu nggak kempes, tapi ada syak. Kemudian kita seperti didorong menuju ke tukang tambal ban. Ah, tambahin lagi lah, ngecek. Oh nggak tahu kita ukuran persisnya berapa. Maka kemudian ngerapat tuh ke tukang tambal ban. Bang, cek 36 semua. Misalnya begitu, salah satu contoh. Begitu dicek masih 36 semua. Kira-kira bayar atau enggak? Oh 36 semua ya udah makasih ya. Bayar enggak? Bayar. Maka kadang-kadang Allah SWT memberikan rizki kepada tukang tambal ban dengan cara seperti tadi. Kita dibikin jadi syak terhadap si kondisi ban itu sendiri. Tapi kalau kemudian kita memang ingin tergerak, pengen bantu tukang tambal ban, dengan santai kita datangi, tolong cek yang sebelah kiri aja depan, kita kasih lebih. Maka itu bagian yang kemudian kita berurusan dengan bagian yang kita tidak dipaksa oleh Allah SWT, tapi kita yang memaksa diri kita untuk masuk dalam sistem kebaikan itu sendiri. Contoh lagi yang lain. Kalau tukang gali kubur, tukang gali kubur itu kalau berdoa, kira-kira doanya gimana? Ya Allah banyakin orang mati? Enggak. Atau tukang tambal ban, minta doanya rezekinya sama Allah SWT gimana? Ya Allah banyakin orang kempes? Enggak. Pasti mintanya normal. Allahumma rzuqna halalan thayyiban wa mubarakan fih. Ya Allah berikanlah rizki yang berkah, yang banyak lagi luas. Nah, kalau doa itu diucapkan oleh seorang dokter gigi, loh, ya kan? Konsekuensi logisnya gimana tuh? Ah, kan gitu. Kalau dokter spesialis jantung yang berdoa, balik lagi. Kalau tukang gali kubur yang berdoa, kira-kira. Apakah serta-merta terus kemudian diminta sama Allah, tolong banyakin orang cabut nyawanya ya Allah, supaya saya bisa gali lebih banyak? Enggak. Kadang-kadang Allah SWT justru datangkan orang-orang yang cuma ziarah doang. Biasa kan modus tuh, biasa mepet-mepet, pegang arit, pegang apa, celurit, apa segala macam, bersih-bersihin di sekitar sekitar apa kita gitu, bersih-bersihin, biar dikasih duit. Nah, cara untuk bisa mendapatkan rizki dari Allah SWT nggak harus dengan gali gali kubur. Mungkin nggak ketika misalnya ada salah satu rumah yang manggil salah satu dari mereka di bel, din 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 din, bang, sini bang. Nanti ke rumah ya, alamatnya di jalan Anu apa segala segala macam. Tolong ini, saya kasih duitnya. Tolong pohon-pohon dirapihin. Bisa aja. Kalau udah dipercaya, kalau dia rajin, rapi, bahkan setiap pekan bisa lakukan trimming di kebun saya misalnya dan seterusnya. Atau saya punya taman nggak ada yang ngerawat, ya, tukang kebun saya sedang pulang kampung, nah, kamu gantiin diupah dan itu jadi rezeki buat dia. Nah kalau montir bengkel yang berdoa, apakah kemudian mobil kita jadi bermasalah? Kan enggak. Kita bisa ganti oli, kita bisa ganti busi, kita bisa melakukan perawatan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sistem yang Allah SWT buat dipaksa dalam tanda kutip supaya kita berada dalam satu sistem itu sendiri. Nah, maka ketika aneka masalah itu datang, maka sebagai sebuah cara untuk kita mendewasakan diri, maka Allah Al-Jabbar akan memaksakan itu semua untuk kita. Nah, ini yang kemudian kita harus tahu bahwa oh, ini cara Allah yang terbaik untuk kita supaya kita bisa masuk dalam konsekuensi kedewasaan tadi. Yang pertama apa yang harus kita lakukan? Ridho. Kata Rasul SAW dalam sebuah hadis ya dinyatakan bahwa
Inna ilaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sungguh ketika Allah SWT mencintai satu kaum, maka Allah berikan musibah. Kalau dia ridho, maka Allah ridho. Kalau dia marah terhadap musibah itu, Allah lebih marah dari itu. Nah, ini kemudian pilihan sikapnya ada pada kita. Jadi kalau kita lihat di dalam surat 67 ayat yang kedua, Allah SWT menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum, nah, banyaknya apa? Ahsanu amala. Jadi apapun yang Allah SWT gonjang-ganjingkan dalam hidup kita, dinaikkan, diturunkan, intensitas ekonomi, intensitas keharmonisan keluarga, mungkin romantisme antara ayah dan anak, antara suami dengan istri dan seterusnya, digonjang-ganjingkan, dibolak-balik sama Allah SWT, dipaksa dalam konteks al-jabbar yang tadi. Maka kemudian yang harus muncul dari kita adalah ahsan amal. Ahsan amal itu seperti apa? Yang relate dengan itu hadis Rasulullah SAW menyatakan ajaban fi amrin mu'min. Menakjubkan urusan orang beriman. Kalau dia dikasih musibah, dia bisa sabar, sabarnya jadi kebaikan. Tapi kalau dia diberikan kenikmatan, maka nikmatnya dia syukuri, syukurnya pun jadi kebaikan. Tidak akan pernah muncul kata Rasulullah SAW sabar dan syukur itu kecuali pada orang yang beriman. Karena orang yang beriman tahu betul bahwa Allah mendesain ini semua untuk kita, kemudian muncul apanya? Ya kalau nggak sabar, ya syukur. Sesederhana itu. Maka ketika kita ridho kepada apa yang Allah SWT hadirkan, ya nggak ada pilihan kecuali untuk kita, oh ini datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berbeda persoalannya ketika persoalan yang muncul itu bukan hanya sekedar menjadi musibah, tapi menjadi kesulitan. Maka terminologinya sabar itu harus muncul sebagai sebuah bagian yang kita aktif melakukan sesuatu. Contoh, Ibunda Hajar. Ibunda Hajar itu ketika ditinggal sama Nabi Ibrahim, dalam hadis Bukhari ditanya bahwa beliau bertanya kepada Nabi Ibrahim, apakah engkau hendak meninggalkan kami berdua di sini? Dan dijawab sama Nabi Ibrahim. Dua kali ditanya, apakah kau hendak meninggalkan kami di tempat ini? Tidak dijawab. Ketika Ibunda Hajar faham bahwa pasti diperintah sama Robnya, maka pertanyaannya dirubah. Apakah ini perintah Robmu? Seketika itu langsung dijawab sama Nabi Ibrahim. Betul, ini perintah Rob. Maka pemahaman Ibunda Hajar menjadi 180 derajat berubah. Apa yang terjadi? Dikatakan bahwa kalau memang ini perintah Robmu, tinggalkan. Robmu tidak akan menyia-nyiakan apa. Berarti dia ridho atas ketetapan bahwa dia harus ditinggal. Tetapi menjadi sikapnya berubah ketika Ibunda Hajar mendapati air susunya tidak muncul, dihabiskan oleh Allah SWT, kirbah yang isinya air, atau kalau bahasa kita ini gerabah, ya, tempat air, habis, gitu. Maka persediaannya habis, dikisahkan bahwa Nabi Ismail alaihissalam kecil itu kelojotan sakaratul maut, dehidrasi, nggak dapat air. Maka apa yang dilakukan oleh Ibunda Hajar? Apakah beliau ridho? Apakah beliau qanaah? Apakah beliau rela bahwa kemudian ya udah ini kan maunya Allah kayak begini, ya udah gimana Allah aja lah. Gitu? Enggak. Yang beliau lakukan apa? Ikhtiar. Maka dia lari ke sofa, dia lari ke marwah, bolak-balik sofa marwah, sofa marwah, sofa marwah, tapi tidak didapatkan air di sofa, tidak dapat air di marwah, tapi justru dapat dari kakinya Ismail yang kira-kira jaraknya sekitar 480 meter. Nah, ini bagian yang kemudian kita diminta untuk melakukan ikhtiar apapun, hasil akhir Allah yang nentuin. Nah, kalau kita mau ngambil hikmahnya sa'i itu seperti itu. Jadi kalau terjadi kesulitan, maka sabarnya berubah bukan hanya sekedar nerimo, bukan hanya sekedar qanaah, tetapi masuk ke dalam satu fase yang sudah disebut sebagai
ikhtiar. Nah, bayangkan kalau Ibunda Hajar fatalis gitu ya, sama seperti kita misalnya, kita naik kereta atau naik bis nggak dapat duduk. Kira-kira ada ikhtiar nggak dari kita kalau nggak dapat duduk? Adalah minimal apa? Pegangan. Loh iya kan? Atau minimal apa? Buka kaki, pasang kuda-kuda gitu kan, nyender. Itu kan ikhtiar. Kan nggak mungkin begitu kita masuk, ya ada penduduk. Ah, udahlah, gimana Allah aja. Kalau kan nggak bisa kan? Fatalis itu. Tapi kita berusaha untuk apa? Mepet, ya, berdiri di bordes misalnya atau di tiang-tiang yang ada kita nyender berusaha untuk pegangan. Itu pun pegangannya benar-benar pegangan, bukan cuma sekedar asal kesenggol sama besi aja gitu enggak. Nah, kemudian menjadi berubah tatkala ada kesempatan-kesempatan di mana ketika air Zam-Zam itu dimiliki oleh Ibunda Hajar, maka datang suku Jurhum yang melihat ada burung di keliling di atasnya sumber air. Maka itu sudah jadi naluri orang-orang musafir. Kalau ada burung yang terbang di atas mata air itu tanda gitu. Maka sampai sekarang juga masih masih terjadi seperti itu. Di mana ada burung yang berputar-putar di atas mata air itu petanda. Maka suku Jurhum mendatangi air Zam-Zam itu. Nah, ini dipakai oleh Ibunda Hajar sebagai kesempatan untuk apa? Barter. Kamu boleh ambil air tapi kasih saya makanan. Bisa buah, bisa daging, bisa apa segala macam dan seterusnya. Roti gandum dan seterusnya. Ala kulli hal, kalau kemudian kita melihat bahwa Allah SWT kadang-kadang memaksa kita berada dalam satu situasi yang kita sendiri nggak nyaman. Maka jangan mempersulit diri. Jadi ketika Allah SWT menyempitkan kondisi kita, nah maka kemudian kita harus masuk ke dalam sebuah pemahaman tentang oh ini ada maksud daripada Allah memberikan ini semua. Maka yang kita cari adalah hikmah. Dalam surat yang kedua ayat 269 Allah SWT menyatakan A'udzubillahi minasyaitonir rajim yu'til hikmah may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran wa may yadhakkaru illa ulul albab. Hikmah itu hanya diberikan oleh Allah SWT kepada orang yang dikehendaki. Maka barang siapa mendapatkan hikmah maka sesungguhnya dia mendapat begitu banyak kebaikan. Hanya orang yang mau mempergunakan akal sehatnya sajalah yang bisa mengambil pelajaran. Nah, Bapak Ibu yang Allah SWT, kalau kemudian ada sebagian dari kita menghadapi masa pensiun misalnya, sementara eh, jauh sebelum itu kebayang ya mana gajinya kecil, nggak cukup buat kebutuhan, padahal waktu anak-anak nanti kebutuhannya yang belum kuliah, yang apa segala macam. Harga bahan-bahan naik dan seterusnya gitu. Belum lagi anggaran rumah tangga, belum lagi wah macam-macam. Sementara usia makin menua gitu kan. Seolah-olah semua ini dipaksa oleh Allah SWT sehingga melemahkan kita. Padahal kalau kita kemudian merasa panik dengan itu semua, berarti kita masih belum apa istilahnya, belum meletakkan urusan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Biar Allah yang memaksa kita. Nah, pada saat seperti ini, maka tentu di dalam menghadapi berbagai persoalan ini, kita mesti meyakini bahwa pertolongan Allah pasti datang. Dan itu caranya masing-masing orang bisa beda-beda. Ada yang tiba-tiba dapat warisan, ada yang tiba-tiba dapat anaknya dapat jabatan yang lumayan, sehingga anaknya kemudian mau membantu kehidupan orang tuanya dan seterusnya. Gitu. Atau malah mungkin dapat dapat mantu yang kaya raya dan seterusnya. Itu cara Allah SWT untuk memaksa kita berada dalam satu situasi yang seperti itu.
Tentu kita harus paham bahwa dalam surah Al-Insyirah sering kita jadikan sebagai penghibur hati. Apa itu? Inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Selalu setiap kesulitan pasti diiringkan dengan kemudahan. Nah, ini bagian yang optimismenya harus kita bangun. Yang ketiga apa? Evaluasi diri. Jadi kalau pertama itu kita betul-betul tahu bahwa Allah SWT memberikan kepada kita kemampuan untuk kita ridho, ya. Kemudian yang kedua kita berusaha untuk tidak mempersulit diri, maka bagian yang ketiga ini kita mengevaluasi bahwa ada bagian yang kemudian harus kita upayakan. Kalau dalam surah 99, surah Al-Zalzalah bagian akhir itu dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Sekecil apapun kalau kemudian kita yakin bahwa apa yang Allah SWT melihat bahwa kita lakukan bagian kebaikan, sekecil apapun kebaikan, pasti Allah SWT akan itu. Begitu juga celakanya kalau kita melakukan satu keburukan, maka Allah SWT juga akan memperhitungkan itu, meskipun hanya sebesar zarrah. Nah, Bapak Ibu yang Allah SWT, ketika Allah membalas lipat ganda aneka bentuk yang terbaik menurut Dia, kita yang kemudian menjadi tebak-tebakan dengan nasib kita. Kadang-kadang dompet hilang bisa balik lagi. Ada yang duitnya hilang diganti dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Ya, kadang-kadang ada hubungan di antara keluarga itu yang kurang mesra, ada anak-anak yang nakal, ada suami yang kurang betah di rumah, gitu. Padahal istrinya punya love language-nya physical touch dan seterusnya gitu ya. Maka apa saja kejadian yang menjadi sarana untuk kita mengevaluasi apapun bentuknya, maka ini bagian yang kemudian setiap kita diminta untuk terus ngitung apalagi yang bisa saya kerjakan. Artinya begini, kalau kita nggak pernah tahu amal mana yang bikin kita masuk surga, kira-kira sholat yang kita kerjakan dari sejak kelas 5 SD itu sudah cukup nggak 5 waktu? Pasti kan kita tambahi dengan sholat sunnahnya, pasti kan kita tambahi dengan rawatibnya, dengan sesuatu yang kemudian kalau saya perhatikan kita punya distraksi yang cukup mengganggu, yaitu apa? Kita ini manusia yang masih berada di atas muka bumi, tapi disuruhnya berpikir tentang sesuatu yang tidak di bumi, yakni Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sementara tipuan-tipuan duniawinya ya itu kelihatan jelas gitu. Para laki-laki yang godaannya perempuan cantik, wah itu pasti ditampakkan ke perempuan-perempuan cantik, meskipun bukan haknya. Ya. Entah dari HP, entah dari TV, entah tetangga, entah di jalanan, lagi nyetir, tiba-tiba kalau Jumat itu tiba-tiba ada apa mbak-mbak pakai rok mini, rambutnya basah. Jumat loh ini, ya kan sunnahnya kan kalau Jumat barang siapa bikin istrinya mandi basah kan pahalanya masya Allah gitu kan ya kalau di hadis sih. Nah itu mulai macam-macam mikirnya kita begitu jalan, waduh saya udah lama enggak, kayak gitu repot lagi gitu. Itu bagian yang kemudian membuat kita waduh, iya evaluasinya ada pada kita. Mungkin selama ini kita kurang olahraga mungkin ya sehingga kondisi tubuh kita jadi gampang capek dan seterusnya. Maka jangan sampai kemudian kita terjebak pada kondisi menyalahkan orang lain. Ya. Jadi kalau kita sungguh-sungguh melakukan evaluasi diri tadi, kita betul-betul mencari apa yang harus saya lakukan. Kalau buat orang 40 tahun ke atas, latihan jalan kaki, saya nggak tahu. Di sini ada kegiatan senam jantung sehat, ada yang bapak-bapaknya atau ibu-ibunya ada yang ikut itu senam apa istilahnya? Kalau saya bilangnya tai chi sih.
Tai Chi itu gerakannya Masya Allah, ya, luar biasa. Pelan, tapi ngatur nafasnya luar biasa. Gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, jadikan Allah sebagai satu-satunya penolong. Jadi mati-matian kita ikhtiar minta bantuan siapapun tanpa izin Allah tidak akan pernah terjadi. Jadi kalau kita pahami bahwa ketika kita memahami la haula wala quwwata illa billah, itu maka posisi kita ikhtiar itu cuma sekedar syarat jemput aja. Sejatinya ketika Allah SWT memberikan itu bukan tergantung seberapa besar ikhtiar kita. Artinya gini, kalau kita kemudian melihat bahwa Allah SWT dalam surah At-Talaq menyatakan bahwa A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kalau di ayat yang keempatnya dikatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu fi umrihi yusra. Jadi seolah-olah orang bertakwa itu pasti dimudahkan jalannya, jalan keluarnya. Seolah-olah jalan keluarnya sesuai dengan apa yang diinginkan. Padahal yang Allah inginkan kadang-kadang bisa beda seperti apa yang kita inginkan. Nah, kira-kira kita bisa tunduk patuh kepada Allah dalam konteks perbedaan persepsi. Misalnya gini, ada keinginan kita, ada kehendak Allah. Yang harus didahulukan yang mana? Saya ulang. Ada keinginan kita yang muncul dari kita, ada kehendaknya Allah. Yang harus didahulukan yang mana? Ah, yang benar. Kita kadang-kadang ngomongin kehendak Allah, padahal yang kepengen keinginan kita. Habis itu ngarang, keinginan kita yang dikehendaki sama Allah. Sotoy. Sok tahu banget, kayak yang bohong gitu. Baik, ada mutiara kisah Pak. Allah Al-Jabbar ini dengan ilmunya, jadi ada seorang pengusaha kaya yang hidupnya tampak bahagia, uang bukan masalah buat dia. Usahanya maju, jarang rugi, hampir semua bisnis mendatangkan keuntungan berlipat, uangnya seolah-olah mengejar-ngejar dirinya. Dia punya istri yang cantik dan anak-anak yang sehat dan lucu, tapi di balik kesuksesan itu ada banyak perilaku buruk yang dia lakukan. Dia senang maksiat karena berkantong tebal, maka dia dengan mudah gonta-ganti pasangan. Alias apa? Main perempuan. Melakukan kecurangan dalam bisnis, konsumsi makanan dan minuman haram, ya, dan aneka macam kemaksiatan yang lain. Sampai satu saat dia mengalami sebuah peristiwa yang mengubah hidupnya. Anaknya yang berusia 3 tahun meninggal karena kecelakaan disebabkan karena keterlaluan dirinya, dan peristiwa ini membawa perubahan dalam dirinya. Dia bertobat, dia bertekad meninggalkan kebiasaan buruk yang dia lakukan, dia mulai belajar melakukan sholat, ke masjid, melaksanakan saum Ramadan dan seterusnya. Di tengah upaya perbaikan diri ini, maka yang terjadi di tahun 98 krisis moneter. Maka ini bawa perubahan drastis dalam dirinya. Maka perlahan tapi pasti dia mengalami kebangkrutan. Satu persatu perusahaan miliknya pindah tangan, ada yang belum tikar, utangnya bengkak, sampai tabungan depositonya di bank, properti sama kendaraannya habis untuk nutupin utang-utang. Kalau sebelumnya kata gagal dan rugi itu seakan-akan jauh dari dia, sekarang malah dia dirundung dengan itu. Kalau sebelumnya geliman rupiah dengan dia mudah dengan dia dapatkan, sekarang receh pun juga kayaknya ogah sama dia. Dan berulang kali dia coba bangkit, merintis kembali bisnisnya, tapi berulang kali itu pula dia gagal. Maka tumpukan emosi negatifnya tumpah ruah di otaknya. Dalam kehidupan yang sulit ini, dia mulai mempertanyakan keadilan Tuhan. Maka ketika tenggelam dalam kemaksiatan, dengan mudah dia rezeki dapat, tapi setelah meninggalkan maksiat kok malah apa yang salah? Maka kemana doa-doa yang selama ini dia panjatkan? Apakah Tuhan tidak mendengar dan tidak sudi mengabulkan doanya? Padahal Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan pasti mengabulkan doa setiap hamba. Maka di tengah kesulitan dan kuantitas ibadahnya yang makin berlipat-lipat, tapi kehidupan normalnya belum kembali. Apa yang terjadi sampai kemudian dia mendatangi ustadz dan kiai untuk minta doa dan nasihat?
setelah diberi doa dan amalan tertentu, dia melaksanakan dengan sungguh-sungguh, tapi lagi-lagi dia harus mengakhirinya dengan kekecewaan. Kenapa? Dia mulai meragukan para ustadz dan para kiai tersebut. Saya sudah lakukan ikhtiar ini, itu, apa, segala macam, buktinya mana? Maka diambang keputusasaannya, pertolongan Allah datang melalui seorang kenalannya. Dia adalah seorang dosen agama dari sebuah perguruan tinggi ternama. Maka dosen ini tidak membawakan dia uang menawarkan kerjasama bisnis atau hal yang lain bersifat materi, tapi dia bawa nasihat yang mampu merubah cara pandang mantan pengusaha kaya ini. Tidak banyak dalil dia ungkapkan, dia hanya memberikan analogi dan perlambang saja. Seseorang tidak bisa mengisi botol penuh kecap dengan air putih sebelum kecapnya dibuang terlebih dahulu. Baru setelah itu kita bisa memasukkan air putih. Itu pun masih ada sisa kecap yang masih belum terbuang. Sehingga air yang kita masukkan masih akan bercampur dan berwarna hitam. Maka airnya harus dibuang lagi sehingga botolnya benar-benar bersih dari kecap. Baru setelah itu air yang kita masukkan benar-benar bening karena tidak tercampur lagi dengan kecap. Nah, kecapnya itu diibaratkan sebagai harta yang dimiliki dan air putih sebagai doa dan amal ibadah yang dilakukan. Maka antara maksiat dan kebaikan itu tidak mungkin bisa bersatu. Maka ketika seseorang ingin mensucikan dirinya, maka semua kotoran yang ada dalam dirinya harus dibuang dan dibersihkan. Jadi banyak skenario Allah yang membersihkan harta seseorang. Allah maha memaksa untuk kemudian menghadirkan begitu banyak urusan, entah karena tipu, entah bangkrut, entah apapun modelnya gitu ya. Tapi ketika jadi masih ada kotoran yang tersisa dalam diri dan hartanya, maka Allah SWT menghabisi seseorang dalam konteks yang benar-benar dia dibersihkan oleh Allah SWT. Maka hal ini mampu menjawab pertanyaannya tentang keadilan Allah, maka kemudian Allah memaksa. Tapi setelah itu dia ibaratnya seperti mangkuk yang dibersihkan oleh Allah SWT, maka dia sudah berada di jalur kesuksesan bisnisnya lagi karena dia sudah mau menerima bahwa apa yang Allah SWT tetapkan buat dia adalah pasti yang terbaik dengan kondisi ini. Maka ketika kita tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, tidak putus asa, maka mohon kepada Allah dan jangan bosan untuk memperbaiki diri dan bertobat. Ini bagian yang kemudian setiap kita mendatangkan kesabaran, lebih kesabaran yang bertumpuk karena apa yang Allah SWT hadirkan kepada kita. Nah, maka kesabaran yang terakhir tingkatannya adalah kesabaran ketika kita berhadapan dengan kemaksiatan. Ada anak kita belum mau tutup jilbabnya, belum mau pakai kaos kakinya. Ada anak-anak kita yang masih belum mau nutup rekening ribanya, belum dipindahin ke bank syariah dan seterusnya. Mungkin dibiarkan oleh Allah SWT sampai batas tertentu, tapi setelah itu dia dihabisi oleh Allah SWT. Wallahu a'lam. Jangan sampai kemudian kita di apa istilahnya, kalau orang Jawa bilang dilulu, diulur sama Allah SWT, dikasih istidraj, diistimewakan seolah-olah gitu, padahal sebenarnya dihinakan sama Allah SWT. Jangan sampai kita ada di dalam surah 11 ayat 15 dan 16 itu Allah SWT menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, man kana yuridul hayati dunya wa zinataha, barang siapa orang hanya menghendaki keduniaan dan perhiasannya, maka Allah akan berikan tanpa dikurangi sedikit pun. Ayat 16-nya mengerikan. Ulaika laisa lahu fil akhirah ilan nar. Itu orang tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali neraka. Maka sia-sia apa yang dia upayakan. Dan ini menjadi kengerian buat kita. Kalau kita kemudian melakukan ini, itu, dan segala macam, terlihat berjaya, padahal sejatinya kita sedang dihinakan sama Allah. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan, ada tambahan, ada sanggahan, ada bantahan, untuk teman-teman yang lagi online di report, silakan. Ya, monggo. Waalaikumsalam. Terima kasih.
aku yang kemarin harus di dulu dari sebuah 19 ya. Pengerjaan anak lebih luas sedikit lagi. Terima kasih. Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Ada nggak orang yang berkecukupan tapi malas ibadah? Nggak usah ngacung ya. Kalau ngacung nanti malah, wah dia itu. Ada orang yang kemudian punya kedudukan dan status yang luar biasa, tapi kenikmatan ibadahnya dicabut sama Allah SWT. Baru baca Quran sedikit udah muak. Mau sedekah piring, kikir. Terus mau melakukan sesuatu itu kenikmatan ibadahnya hilang. Mau puasa dibikin susah, mau ini, mau apa segala macam. Jadi menghadirkan itu ada satu kitab kecil, tipis gitu. Azab bagi ahli ibadah. Begitu dibaca isinya tentang bagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala ternyata mencabut kenikmatan iman dan kelezatan ibadah seseorang. Jadi kalau orang kemudian sholat cuman sekedar menggelar sajadah, tapi kemudian keruhiyahnya nggak nyambung. Islam dia dari sisi kedudukan, dari sisi ekonomi nggak ada yang salah, nggak ada yang keliru. Tapi kenikmatan ibadahnya dicabut sama Allah SWT. Sehingga apa? Ya udah sholat ya cuma 5 waktu aja. Bahkan kalau masuk ke masjid nggak mau sholat tahiyat masjid ya. Nungguin pas waktu mau sholat aja. Atau ketika dibangunkan untuk tahajud dia nggak tahajud, malah sibuk sama yang lain. Mungkin dengan sosmednya, mungkin dengan apa yang dia kotak-atik misalnya. Saya punya jamaah yang agak unik. Dia punya 53 Land Cruiser dari produksi tahun pertama sampai tahun terakhir. 53. Dan dia taruh di halamannya. Saya tanya, untuk apa punya mobil sebanyak itu? Gak ada, Ustaz, saya senang aja. Disewain buat fotografi, buat apa, otomotif apa. Enggak, memang saya senang aja. Jadi apa yang dilakukan sama mobil-mobil sebanyak itu? 53 item loh. Dari mulai terbitan yang pertama sampai yang terakhir. Land Rover. Land Rover itu sampai dia pernah umroh sama saya itu tujuannya untuk nyari side ladder dan backracknya yang ada di Mekah. Parkirnya nang ndi ku? Karena mereka carinya ya tempatnya di sana yang ada. Side ladder itu tangga samping di Land Rover itu. Nah, belakang tuh backracknya kalau di Saudi itu banyak yang pakai buat tukang sayur, naruh kurma apa segala macam kalau jualan. Itu yang dicari, Pak. Begitu selesai sampai Jeddah, nggak mau sholat lagi. Jadi heboh sama urusan itu. Jadi dia niatnya umrohnya pengen dapat otomotif. Jadi apa yang dilakukan? Enggak ada. Saya senang sama suara mesinnya. Saya nyalain, saya lapin mesinnya. Dengerin suara mesin. Dia bilang apa? Seksi. Coba. Buat saya nih sakit jiwa. Loh, suara mesin dibilang seksi itu di mana seksinya itu? Ya mungkin karena saya nggak senang mobil ya, gitu. Tapi ada orang yang dicabut kenikmatan terhadap ibadahnya. Dan bahkan istrinya begitu sampai Jeddah sudah buka jilbab. Dan dia diajak sholat duhur sudah tak mau lagi. Oh pantas waktu mau umroh itu pas begitu sampai Mekah udah kelihatan tower clock itu heboh. Kita bisa mampir sebentar nggak nih? Kan kira-kira 12 sampai 18
kilometer dari Haramain, dari Tanah Haram, dari Masjidil Haram, dari hotel kita, itu memang ada bengkel-bengkel yang khusus buat jualan alat-alat otomotif itu. Masih pakai ikron, udah mau turun cari itu dulu. Jadi memang tujuannya buat buat itu, bukan buat umroh. Jadi dia tidak menikmati umroh. Ada orang yang begitu, ada banyak. Mohon maaf nih, eh, karena saya ya jangan tahu saya ada di travel gitu ya. Itu nemenin jamaah itu mulai dari yang soleh sampai salah, ada semua itu modelnya. Dan uniknya apa? Ada orang yang kemudian itu macam-macam. Ada yang nggak jadi berangkat karena buku meningitisnya hilang, buku kuningnya itu hilang, copot dari paspor, nggak berangkat Pak. Ada yang visanya ketuker, nggak berangkat. Ada yang sampai di Bandara Jeddah dideportasi karena dokumennya kurang lengkap. Wah macam-macam. Ada yang unik, dia senang bercanda, dia senang guyon. Dan ketika dia bercanda itu, begitu haji, tanggal 8 Dzulhijjah, Tarwiyah, dibikin lemes, nggak bisa ngapa-ngapain. Baru segernya kapan? Tanggal 13 Maghrib. Orang udah selesai ritual haji. Bahkan safarnya pakai ambulan. Wukufnya wukuf safar. Pakai ambulan. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang pernah lagi di Arafah tiba-tiba dengar Nino, Nino, Nino. Nah itu orang-orang yang sakit yang memang kan Al-Hajju Arafah. Haji itu Arafah. Maka mereka dibawa safar. Sudah selesai. Maka lontarnya gimana? Ya nggak sempat lontar. Maka bayar dam. Selesai dari situ nggak bisa bercanda lagi dia. Karena Allah SWT ternyata tidak menghendaki dia menjalankan ritual hajinya dengan benar. Ada motivator yang ikut kami begitu dikasih masalah jadi provokator. Jadi kan mesti tahu itu. Kasus tahun 2010. Seru itu. Loh, kok bisa gitu? Iya. Ternyata motivator bisa berubah jadi provokator. Yang lain baca Quran sambil tiduran apa segala macam, yang satu ngopi, yang satu jajan, yang satu jalan-jalan, yang satu pakai tidur, dia malah sibuk ngomporin orang. Tapi yang lancar-lancar aja selama perjalanan haji banyak banget. Tapi begitu balik ke Indonesia, balik munafik lagi. Ini yang banyak. Balik ke Indonesia nggak mau sholat lagi. Balik ke Indonesia nggak mau ke masjid lagi. Balik ke Indonesia nggak ngaji lagi. Jadi dicabut kenikmatan ibadahnya. Padahal, Masya Allah, hotelnya deket, pakai kendaraannya, mewah lah pokoknya. Fasilitas semua. Pokoknya diulur sama Allah SWT. Nah, yang begitu tuh kadang-kadang ya gitu deh. Gitu. Allah Allah. Ibu-ibu ada? Mangga. Terus. Ustaz ini yang terkait dengan kenikmatan ibadah yang dicabut. Apakah ini bukan karena memang sikapnya dia sendiri, Ustaz, yang memilih untuk lalai sehingga dampaknya adalah kenikmatan ibadahnya itu hilang. Jadi saya menerima pemahaman ini bukan sebenarnya Allah yang mencabut. Karena sungguh Allah senang dengan tapi istiqomah beribadah. Bagaimana Baik. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Ada nggak orang yang ibadahnya biasa-biasa aja tapi nikmat betul dia rasakan? Bukan dari sisi perekonomian, tapi dia menikmati betul. Bisa baca Quran tamat, bisa menikmati khatam Quran itu dia nikmati betul. Bisa tahajud sambil nangis.
Sementara banyak di antara kita yang tahajud mah tahajud aja, nggak ada kenikmatannya. Bukan masalah sikap ini, tapi Allah tidak menganugerahkannya kenikmatan itu. Mohon izin ya, kita ketika sholat gelar sajadah, pernah nggak kita ketika Allahu Akbar tapi pikirannya gerambiang kemana-mana? Bahkan ada salah satu kawan saya, Mas Hermawan namanya, Ustadz, sholat itu adalah waktu yang paling tepat untuk mengingat barang hilang. Waduh lah kok gini gitu. Jadi apa yang dirasakan dalam sholatnya itu berbeda dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa yang terjadi? Dia minta dicabutkan panah di tubuhnya ketika sedang sholat. Ini manusia model apa yang bisa menghadirkan anestesi untuk di tubuhnya ketika dicabut? Lu kok bisa sampai senikmat itu ibadahnya? Mohon izin, ibu lagi sholat duha nih, baru jemur rengginan. Begitu sholat, dapat 2 rakaat, gerimis. Kira-kira kepikir nggak rengginan itu? Ibu pakai sendal baru beli. Masjidnya, payungnya atau awningnya kurang panjang, mepet. Jadi kalau kehujanan pasti basah. Kepikiran nggak tuh sendal baru tuh? Pas begitu gerimis. Nah, bagian itu yang kemudian membuat kita dalam sebuah hadis lemah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu wudhu sambil beliau nangis, cucuran air matanya lebih deras daripada tetesan air wudhunya. Ditanya, ya Ali, ma'amalakum, ngapain nangis sampai begitu banget? Dia katakan apa? Sebentar lagi aku akan bertemu dengan Allah. As-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya orang yang beriman. Bisakah kita, mohon maaf. Saya bukan meragukan Bapak Ibu tingkat khusyuknya seperti apa. Bisakah kita sholat, terus kemudian khusyuknya itu tidak terganggu sama sekali? Pertanyaan saya, dari sekian banyak kita sholat, sering nggak khusyuknya apa sering khusyuknya? Apa kalau bukan dicabut namanya sama Allah SWT, kenikmatan ibadah kita? Wong kadang-kadang gelar sajadah itu ya udah yang penting Allahu Akbar, otak kirinya ngitung dari mulai takbir, iftitah, Al-Fatihah, surat pendek, ruku, i'tidal, tapi otak kanannya gerambiang. Padahal kalau kita lihat di 2 ayat yang 45-46 itu Allah SWT orang yang minta tolong kepada Allah lewat sabar dan sholat itu susah kecuali orang yang punya rasa takut. Rasa takut itu apa? Khasyah yang dimaksud di situ, ilal khasyiin yang di surat 2 ayat 45 itu dijelasin di 46-nya. Annahum mulaqu rabbihim. Dia merasa bahwa dia berjumpa dengan Allah. Jadi begitu Allahu Akbar, otak kirinya ngitung urutan yang sequencing tadi itu, tapi sementara otak kanannya merasa bahwa Allah menyaksikan saya. Malaikatnya mencatat apa yang saya kerjakan. Rengginang, sendal baru, segala macam nggak kepikiran ini. Karena fokus apa yang dia pikirkan bahwa ini akan saya pertaruhkan. Rasulullah SAW pernah bilang bahwa awalu ma yuhasabu fi abdihi yaumal qiyamah as-shalat. Sholat ini adalah pertaruhan saya pada saat nanti di awal, di hari kiamat nanti yang dihitung pertama adalah sholatnya. Masih peduli sama rengginang dan sendal baru tadi? Nggak kepikiran. Yang dipikirin cuma bagaimana ini adalah presentasi kecintaan saya kepada Allah, bahwa ini adalah kenikmatan ibadah yang saya rasakan. Yang bisa ngasih itu cuma Allah, bukan masalah sikap kita. Wong kita udah berusaha sekusyuk-kusyuknya, senikmat-nikmatnya, masih juga mikirin yang lain-lain. Baru goreng ikan, Allahu Akbar, miau. Apa nggak panik kita? Habis sama kucing. Nah, hal-hal yang seperti itu, mohon maaf nih. Ibu lagi sholat di rumah nih, sholat duha, 6 rakaat rencananya. Ini ilustrasi ya. Udah ancang-ancang dari awal. Asyams ad-duha
Al-Kafirun Al-Ikhlas, Wal Asr sama Al-Kausar. Wah, udah ngeset nih. Udah ngeset nih. Allahu Akbar. 2 rakaat aman. 4 rakaat aman. Begitu mau rakaat kelima dan keenam, ting tung, assalamualaikum. Orang rumah buka pintu, teriak, ibu mertua datang. Kira-kira kita buka pintu kamar, kita tarik sedikit sajadahnya mundur ke belakang biar dilihat sama mertua, atau begitu selesai sholat kita nggak buka pintu, nggak nunjukin, tapi dengan sum'ah kita katakan tadi baru sholat duha pasti ibu datang, nggak nanya juga. Tapi kita kepengen bahwa oh mantu solehah, masya Allah. Di mana letak kekhusyuan kita kalau sudah begitu? Hilang. Maka ketika kita menikmati ibadah kita, maka di situ yang kita pikirin cuma Allah, 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 Allah. Malaikat, malaikat, malaikat. Jadi kalau kita sholat itu kemudian kita bayangin secara ilustrasi kita sendiri gitu ya, Bu ya. Itu melihat bahwa Allah pasti menyaksikan kita dan malaikat pasti nyatet. Kira-kira berani nggak selingkuh mikirin rengginang sendal baru dan ikan yang baru digoreng tadi itu? Kalau itu masih, mohon izin, bab khusyuk memang paling susah. Secara fikih saja cukup ketika kita mengucapkan Allahu Akbar sambil takbir, maka khusyuk sampai di situ saja sebagian ulama itu aja udah alhamdulillah banget. Jadi bukan karena penyikapan kita. Artinya gini, kalau sebab akibat, kenapa itu sampai dicabut sama Allah? Nah, itu kan jadi persoalan. Itu, wallahu a'lam. So, jadi kalau toh kita mengupayakan itu, tapi kalau Allah nggak ngasih, mau apa? Agak repot tuh. Wallahu a'lam. Jadi saya tidak mengecilkan arti ikhtiar, tapi kalau kita misalnya minta sama Allah dan kita betul-betul mengkonsentrasikan itu, Allah pasti kasih. Insya Allah. Bahkan begini, Rasulullah SAW pernah ditanya, seorang sahabat mempertanyakan kepada Rasulullah SAW, ada orang yang punya ciri doa yang terkabul. Ada seorang musafir, bajunya kusut, rambutnya kucel, dia membuat panah langit. Membuat panah langit itu menutup tangannya menghadap ke langit gitu. Terus kemudian dia menyebut asma Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Sahabat nanya, ya Rasulullah, pasti kabul nih. Kalau kayak begini nih, karena apa? 3 ciri mustajab doa ada padanya. Musafir, rambutnya kucer, rambut bajunya kusut itu kira-kira mustajab doa nggak? Mustajab. 1. Orang membuat panah langit, tangannya ngangkat, Allah malu kalau sampai tidak mengabulkan doanya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya asmaul husna, mintalah kepadanya. Berarti 3 ciri ada padanya, pasti dikabul, gitu kan? Begitu dikonfirmasi ke Rasulullah SAW, pasti dikabul ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Bagaimana mungkin dikabul? Yang dia makan haram, yang dia pakai haram, yang dia kerjakan haram. Waduh. Nah terus umroh yang hasil korupsi itu bagaimana? Naik haji ngemplang duit orang itu bagaimana? Nah, kan gitu. Makanya saya bilang banyak orang yang kemudian pulang haji, pulang umroh, balik lagi ke Indonesia, balik munafik lagi. Dan itu yang banyak banget. Bahkan kalau saya tanya gitu udah jadi rahasia umum, departemen yang paling korupsi departemen apa? Ibu lo yang ngomong lo ya. Kan bukan serta-merta kita lontar jumrohnya di departemen agama aja, gitu kan nggak mungkin. Kayak nggak punya Allah gitu. Nah kalau seperti itu kondisi pengadaan Al-Quran ini dikorupsi. Nah kondisi yang seperti itu kadang-kadang membuat kita menjadi bukan karena kebiasaan kita atau penyikapan kita, tetapi memang Allah mencabut bagian itu.
dijelasin di buku tipis itu seperti itu. Jadi kadang-kadang ada ahli ibadah yang tidak menikmati ibadahnya. Karena apa? Terlalu sering ibadah. Contoh ya, terakhir nih saya tutup. Ada nggak orang yang kemudian saking seringnya istighfar, nggak menikmati istighfarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Pokoknya dibaca 3 kali aja. Habis itu baca tasbih. Tasbih berapa kali? 33. Tahmid berapa kali? 33. Takbir berapa kali? 33. Akhirnya targetnya 33. Bukan pada tasbih, tahmid dan takbirnya. Apa bunyinya? Song 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 song. Antalan dalam lapar 33. Pertanyaan saya, nikmat yang begitu? Mohon maaf nih, ada begitu banyak ustadz, saya nggak sebut oknumnya ya. Tapi ada yang seolah-olah kalau template-nya begitu tuh ya pasti gitu. Ini ahlinya ahli zikir ini yang begini. Jadi malaikat juga tahu lah kita doa apa. Gitu. Buat saya, walah kok gitu. Berarti apa? Tidak ada kenikmatan dari ibadah itu sendiri. Maka saya bilang, kapan terakhir kita tahajud sampai nangis? Yang kita betul-betul ngerasa connect sama Allah, yang kita betul-betul tuh kalau bisa takbirnya aja merinding gitu. Itu baru menikmati ibadah itu kayak begitu. Baca Quran itu kan surat cintanya Allah ya. Kok bisa nguap-nguap terus itu ada masalah apa sama Allah gitu. Alhamdulillah. Kok ada nguap bentar-bentar, nguap. Ada masalah apa? Ini surat cintanya Allah loh ini. Kalau kita betul-betul menganggap ini surat cintanya Allah, mestinya kita nikmat baca Quran itu. Wallahu a'lam. So, udah dari tadi nih, syuruknya udah habis, udah 6.30. Kita sudahi, sama-sama kita tutup dengan kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila bisabil haq akhirat ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan Pak Ustaz, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.